sabuk asteroid. Di tata surya, selain planet-planet yang kamu tahu dengan baik, masih ada banyak objek lainnya. Bulan, planet Katai, komet. Wow. Dan semuanya berputar mengitari satu bintang, matahari. Tapi masih ada lebih banyak bintang di alam semesta. Berapa banyak? Sangat banyak. Ada miliaran bintang. Dari bumi, kita hanya bisa melihat beberapa bintang di galaksi kita. Bima Sakti. Keren. Di sini ada sekitar 200 miliar bintang. Dan di luar Bima Sakti, di alam semesta ada lebih dari miliaran galaksi. Dan di setiap galaksi memiliki miliaran bintang. Totalnya sama banyaknya dengan penduduk yang ada di kotaku? Banyak, lebih banyak lagi. Sebanyak butiran pasir di pantai? Sebanyak 10 kali jumlah butiran pasir di semua pantai dan semua gurun di seluruh dunia. Mengagumkan. Dan apa ada planet juga di sekitar bintang-bintang itu? Ya, tapi mereka berada di luar tata surya. Kamu tahu apa sebutan mereka? Apa? Exoplanet. Exoplanet. Itu terlihat seperti Jupiter. Itu benar. Tapi planet ini jauh dari tata surya kita. Itu adalah Dimidium, eksoplanet pertama yang pernah ditemukan. Ya Tuhan, aku menyukainya. Ini adalah dunia gas yang sangat besar, yang mengorbit sangat dekat dengan bintangnya, yang sangat mirip dengan matahari kita. Diklasifikasikan sebagai Jupiter panas dan ditemukan oleh Michel Mayor dan Didier Queloz pada tahun 1995. Para astronom telah menduga sejak zaman dahulu planet itu mungkin mengorbit di sekitar beberapa bintang atau banyak bintang. Tapi mereka tidak memiliki sarana untuk mengidentifikasinya. Sejak ditemukannya Dimidium, para pemburu planet terus memandangi langit. Dan mereka membuat penemuan baru dari hari ke hari. Ribuan eksoplanet telah diidentifikasi. Dan perlombaan untuk menemukan planet yang mirip dengan bumi baru saja dimulai. Aku ingin jadi pemburu eksoplanet. Tidak akan lebih baik. Aku ingin berburu bulan. Bagaimana cara berburu eksoplanet? Mungkin aku bisa melihat mereka. Aku khawatir kamu butuh teleskop yang jauh lebih besar dan lebih presisi daripada yang itu. Siap. Atau dengan yang lebih baik. Sebenarnya, kita tidak bisa melihat sebagian besar eksoplanet bahkan dengan teleskop yang paling akurat. Tapi kita bisa mendeteksi keberadaan mereka dengan berbagai metode. Dua di antara mereka adalah yang paling umum. Dan yang mana saja itu? Metode yang pertama disebut fotometri transit. Terdiri dari mengukur seberapa banyak redup cahaya dari bintang ketika sebuah eksoplanet lewat di depannya. Tentu saja. Ketika eksoplanet lewat di depannya, planet itu menutupi bagian bintang dan bagian itu menjadi kurang bersinar. Tepat sekali. Metode ini juga memungkinkan kita untuk mengukur jari-jari eksoplanet. Dan dengan begitu,
kita bisa tahu seberapa besar planet itu. Waktu yang dibutuhkan eksoplanet untuk menyelesaikan seluruh orbitnya, yaitu mengitari seluruh bintang, disebut tahun eksoplanet. Jika tidak membutuhkan waktu lama, Itu artinya sangat dekat. benar. Dan ini pasti akan menjadi dunia yang hangat. Di sisi lain, jika membutuhkan waktu yang lama, Artinya berjarak sangat jauh dan menjadi dunia yang dingin, seperti sekecil Pluto. benar sekali. Tapi ada satu kondisi agar metode ini efektif. Apa? Orbit eksoplanet harus sejajar dengan posisi kita. Jika tidak, mustahil untuk melihat planet melintasi bintangnya. Dan metode yang kedua apa? Kecepatan radial. Tahukah kamu apa itu efek Doppler? Tidak. Andai aku bisa menggambarkannya untukmu. Aku punya papan tulis. Jadi, frekuensi suatu suara berubah ketika ada pergerakan relatif antara apa yang membuat suara dan pendengarnya. Itulah mengapa sirine mobil pemadam kebakaran yang datang ke arah kita terdengar berbeda ketika sirine itu menjauh dari kita. Bisakah kau dengar itu? Ya, Suara menjadi lebih tinggi saat objek mendekat dan bernada lebih rendah saat bergerak menjauh.